Oke, selamat malam semuanya. Hari ini saya Christian Yusar Priatworo akan menjelaskan materi tentang pecahan ya. Jadi apa sih itu pecahan? Nah, pecahan itu biasanya dituliskan dengan menggunakan istilah, ada yang disebut pembilang dan ada yang disebut penyebut. Pembilang itu adalah yang bagian atas, lalu penyebut itu adalah bagian yang bawah. Nah, jadi penulisan pecahan itu biasanya ditulis dengan cara seperti ini contohnya, 1/2. Nah, ini sudah masuk pecahan. 1/2 itu berarti maksudnya pecahan biasa. Ada juga yang 0,5. Kemudian ada juga yang bentuk pecahan persen, 50%, atau mungkin pecahan campuran, contohnya 1/2. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian misalnya nih, kita punya contoh soal yang ada di layar teman-teman ya. Kalian bisa perhatikan nomor 1, pecahan yang senilai dengan 2/3. Oke, kita cek dulu. Yang A itu 4/9. 4/9 itu kan 4 itu asalnya kan dari perkalian 2 kali 2, sedangkan 9 itu asalnya dari 3 kali 3. Nah, di sini nggak ada yang bisa disederhanakan, nggak ada yang bisa dicoret. Otomatis 4/9 ya tetap 4/9. Oke, yang pecahannya senilai dengan 2/3 itu jawabannya menurut kalian yang mana? Komen ya di bawah ya, atau kerjakan di lembar kalian masing-masing. Oke, dan nanti kalian bisa pause dulu video ini, dan kunci jawabannya adalah yang D, 6/9. Kenapa 6/9 itu sama dengan 2/3? Kita tahu bahwa 6/9, 6 itu kan asalnya dari 2 kali 3, sedangkan 9 itu asalnya dari 3 kali 3. Nah, 3 ini boleh dicoret, 3 bagi 3 kan habis 1, 2 kali 1, 2, 3 kali 1, 3. Nah, dia senilai, jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Kemudian pecahan yang tidak senilai, kamu harus hati-hati nih, berarti yang bukan, yang tidak sama dengan 1/3. 2/6, kita cek ya, 2/6 berarti sama-sama bisa dibagi berapa? 2/6 itu sama-sama bisa dibagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1, 6 bagi 2 hasilnya 3. Oh, berarti senilai, berarti benar jawabannya, jangan disilang ya, karena kita mau cari yang tidak senilai. 4/6 berarti 4/6 berarti sama-sama bisa dibagi 2. 6 juga dibagi 2. 4 bagi 2 itu 2, 6 bagi 2 itu 3. Oh, kok beda ya? Nah, berarti di sini bukan 1/3, berarti yang tidak senilai adalah B jawabannya, gitu. Jelas ya? Lalu yang nomor 3, nah, nih kamu harus menyederhanakan pecahan 75/100. 75 dibagi 100. Kira-kira 75 sama 100 bisa dibagi berapa? Bagi 5 kan? Bisa ya? Oke, 75 dibagi 5 hasilnya adalah 15. Nanti kamu bisa cek sendiri, hitung sendiri ya. 100 dibagi 5, nah kita simpen dulu nolnya 1 ya, ditutup dulu. 10 bagi 5 hasilnya adalah 2. Nolnya tadi yang disimpan tambahin aja, berarti hasilnya 15/20. Apakah itu sudah paling sederhana? Tentu bukan, masih ada yang lebih sederhana lagi. Masih bisa kamu bagi lagi. Bagi berapa nih kira-kira? 15 dan 20. Kita bagi 5 ya, kita bagi 5. 15 bagi 5 hasilnya 3. 20 bagi 5 hasilnya 4. Nah, kalau sudah sampai sini 3/4, apakah masih bisa disederhanakan? Tentu tidak bisa disederhanakan lagi, karena sudah paling sederhana ya. Jadi jawabannya adalah D, itu ya.
Nah, kamu nanti bisa kerjakan nomor 4 dan 5, kamu kerjakan sendiri ya. Nanti jawabannya bisa dikirimkan lewat WhatsAppnya saya. Oke. Kemudian nomor 19 ya. Nah, di sini kita menghitung penjumlahan pecahan dan pengurangan. Ada soal 3/6 ditambah 1/4 ditambah 2/3 dikurangi 11/12. Oke, apakah semua sudah sama penyebutnya? Karena kalau dalam penjumlahan dan pengurangan, penyebut itu harus sama. Kalau ini kan masih beda semua ya, berarti harus kita samakan. Kita samakan jadi berapa? 12 jawabannya. Karena 6 bisa dijadikan 12. Kalau dikali 2, berarti atasnya juga kali 2. 4 kali 3, 1 juga kali 3. 3 kali 4, berarti 4-nya kali 2-nya kali 4. Dan 12 ini nggak usah ya, karena sudah ya, kita kali 1 aja nggak apa-apa. Oke, kita sekarang hitung 3 kali 2 berapa hasilnya? Hasilnya 6/12 ditambah 1 kali 3, 3/12 ditambah 2 kali 4, 8/12 dikurangi 11/12. Nah, ini kan sudah sama nih penyebutnya, berarti boleh sekarang kita tambahkan yang atas tambah yang atas, yang bawah nggak usah ditambah, biarkan tetap 12 saja karena sudah sama. Oke. 6 tambah 3 hasilnya 9. 9 tambah 8 hasilnya 17. 17/12 dikurangi 11/12, tinggal dikurang aja. 7 kurangi 1 6 ya. Nah, sisanya 6/12. Ada nggak jawabannya 6/12 di situ? Nggak ada. Nah, berarti kamu harus sederhanakan. 6/12 masih bisa dibagi dengan 6, karena 12 juga bisa dibagi 6. Hasilnya adalah 1/2 gitu ya. Nah, nomor 20 nanti kamu kerjakan sendiri. Oke, kamu kerjakan sendiri ya, nanti hasilnya bisa dikasih kabar di komen boleh. Nah, sekarang yang aku mau ajarkan adalah tentang perkalian dan pembagian. Untuk perkalian, nah, seperti ini misalnya 1/3 dikali 4/9 dikali 6/8. Oke. Nah, kalau model seperti ini perkalian itu kita nggak perlu menyamakan penyebutnya, cukup tinggal kalikan atas kali atas, ini juga dikali, bawah juga kali bawah. Oke, kamu tulis dulu aja, nggak usah dihitung ya. Jadi tulis 1 kali 4 kali 6 dibagi 3 kali 9 kali 8. Nah, sebaiknya kamu tinggal sederhanakan aja. 4 ini bisa dibagi sama 8 ya. 8 bagi 4 ini 1, ini sisa 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. 3 bagi 3 1, 1, ini juga 1. Yang atas sisanya tinggal 1 semua ya. Per berapa? Per 9, karena ini yang masih sisa ada 9. 9 kali 1 kan tetap 9 ya. Jadi hasilnya nomor 22 adalah C. Mudah kan? Gampang kok, bisa lah kalian nanti. Nah, soal nomor 23 nanti kalian kerjakan sendiri, tapi tak kasih caranya ya. Misalnya nih, angkanya kan gini, 2/3 dibagi 12/20 dibagi 8/18. Oke, jadi kalau ada tanda pembagian dalam pecahan, ini tanda pembagiannya ada 2 ya, berarti harus kamu ubah dulu. Ubahlah menjadi perkalian. Jadi 2/3 dikali, nah tapi bukan 12/20,
tapi dibalik 20 per 12. Yang 2/3 jangan diubah ya, karena itu di awal, yang diubah yang di belakangnya. 20 per 12, nah ini juga tanda baginya diubah, jadi kali ditukar lagi, bukan 8 per 18 tapi 18 per 8. Nah ini sama kayak tadi yang hitungnya ya. Nah kalian kerjakan sendiri, tulis hasilnya berapa di kolom komen. Oke, sekian, terima kasih, selamat belajar.